disebutkan bahwa bahasa adalah sistem dan bahasa adalah lambang, dan kini bahasa adalah bunyi. Maka keseluruhan bahasa dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi. Jadi, sistem bahasa itu berupa lambang yang wujudnya berupa bunyi. Kata bunyi yang sering sukar dibedakan dengan kata suara. Sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Secara teknis, menurut Krida Laksana, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa atau bunyi pada bahasa yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Dari pasal-pasal terdahulu sudah dibicarakan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang yang berwujud bunyi. Lambang tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, ide atau pemikiran. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna itu di dalam bahasa berupa satuan-satuan bahasa yang berwujud morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. 5. Bahasa itu arbitrer. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa sebagai lambang, bahasa adalah bunyi, bahasa itu bermakna, dan bahasa itu arbitrer. Kedua adalah bahasa sebagai lambang. Kata lambang sudah sering kita dengar dalam percakapan kita sehari-hari. Contohnya, bendera kita sang merah putih sering dikatakan warna merah adalah lambang keberanian dan warna putih adalah lambang kesucian. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol dengan pengertian yang sama. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam kegiatan ilmiah dalam bidang kajian yang disebut ilmu semiotika atau semiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu semiotika atau semiologi, yang di Amerika ditokohi oleh Charles Sanders dan di Eropa oleh Ferdinand de Saussure, dibedakan adanya beberapa jenis tanda, yaitu antara lain yang pertama yaitu tanda atau sig, yang kedua lambang atau simbol, yang ketiga sinyal atau signal, dan yang keempat adalah gejala. Lambang bersifat arbitrer, yaitu arbitrer adalah tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya. Oleh karena itu, seorang sarjana dan filosof mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bersimbol. Sinyal atau isyarat adalah tanda yang disengaja dibuat oleh pemberi sinyal agar si penerima sinyal melakukan sesuatu. Jadi, sinyal bisa dikatakan bersifat imperatif dan lambang bersifat konversi. Gerakan isyarat atau gestur adalah tanda yang dilakukan dengan gerakan anggota badan dan tidak bersifat imperatif seperti pada sinyal. Gejala adalah suatu tanda yang tidak disengaja, yang dihasilkan tanpa maksud, tetapi alamiah untuk menunjukkan atau mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Icon adalah tanda yang paling mudah dipahami karena kemiripannya dengan sesuatu yang diwakili. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya sesuatu yang lain, seperti asap yang menunjukkan adanya api. Ya, bahasa adalah bunyi. Dari 2 pasal di atas telah disebutkan bahwa bahasa Baik, saya akan menjelaskan tentang bahasa itu konvensional.
Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jadi kalau kearbiteran bahasa terletak pada hubungan antar lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkannya, maka konvensional bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Selanjutnya, bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi, yang artinya adalah banyak hasilnya, atau lebih tepatnya terus-menerus menghasilkan. Selanjutnya, bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini biasa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Selanjutnya, bahasa itu universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri universal tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum, yang biasa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lainnya. Karena bahasa berupa ujaran, maka ciri-ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa dan faktor luar bahasa. Dalam kajian linguistik mikro adalah struktur intern atau susuk bahasa itu sendiri. Sedangkan kajian linguistik makro adalah bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor dari luar. Pembahasan sebelumnya telah dibicarakan bahasa sebagai bahasa, yaitu yang menjadi objek kajian linguistik mikro, dengan cara melihat ciri-ciri yang merupakan hal yang hakiki dari bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi objek kajian linguistik mikro itu sangat luas dan beragam, yaitu seperti yang saya akan sebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa di sini bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang merasa seberagam, sesuku, seketurunan, dan yang memiliki kepentingan sosial bersama. Dengan kata lain, masyarakat adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama. Kedua yaitu variasi dan struktur bahasa sosial. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa bahasa itu sangat bervariasi karena anggota masyarakatnya yang sangat beragam, dan bahasa itu sendiri digunakan untuk keperluan yang beragam pula. Berdasarkan penuturannya, kita dapat mengenal adanya dialek-dialek di seluruh wilayah. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Pada tahun 1974, seorang pakar sosiolinguistik yaitu Hirmes mengatakan bahwa suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur, yakni pertama yaitu setting and scan, yaitu unsur yang berkenaan dengan tempat dan waktu terjadinya sebuah percakapan. Kedua yaitu ends,
adalah arti atau maksud dari hasil percakapan tersebut. Sequence yaitu hal yang menunjukkan isi atau bentuk suatu percakapan. Keempat yaitu key. Key yang menunjukkan pada cara atau semangat dalam melaksanakan suatu percakapan. Kelima yaitu instrumentalities, yaitu yang menunjukkan pada jalur percakapan. Yang keenam yaitu norms, yaitu yang menunjukkan pada norma atau perilaku peserta percakapan. 7 yaitu genres, yang menunjukkan pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekika dengan NIM 250-150-2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi seperti kontak bahasa, bahasa dan budaya, dan klarifikasi bahasa. Yang pertama, kontak bahasa. Bahasa dalam masyarakat yang terbuka artinya para anggota dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik dari satu atau lebih dari satu masyarakat. Akan terjadilah yang disebut dengan kontak bahasa. Hal yang sangat menonjol yang biasa terjadi dari adanya kontak bahasa ini adalah yang terjadi yang disebut biologis dan multilingualisme dengan berbagai macam, khususnya seperti inferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode. Pendekatan genetis hanya melihat garis keturunan bahasa itu, hasilnya disebut klarifikasi genetis atau genealogis. Pendekatan tropis menggunakan kesamaan-kesamaan tipologi, entah fonologi, morfologi maupun sintaksis untuk membuat klarifikasi. Hasilnya disebut klarifikasi tipologis. Pendekatan areal menggunakan pengaruh timbal balik antara suatu bahasa dengan bahasa yang lain untuk membuat klarifikasi. Hasilnya disebut klarifikasi areal. Sedangkan pendekatan sosiologistik membuat klarifikasi berdasarkan berhubungan bahasa itu dengan keadaan masyarakat. Hasilnya disebut klarifikasi sosiologistik. Terima kasih. 2. Klasifikasi tipikologis. Klasifikasi tipikologis adalah klasifikasi yang dilakukan berdasarkan kesamaan tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa. Tipe-tipe ini merupakan unsur tertentu yang dapat timbul berulang-ulang dalam suatu bahasa. Yang ketiga yaitu klasifikasi areal. Klasifikasi areal adalah klasifikasi yang dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain dalam suatu areal atau wilayah, tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Yang keempat yaitu klasifikasi sosiolinguistik. Klasifikasi sosiolinguistik adalah klasifikasi yang dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan status, fungsi, dan penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa tersebut. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan 4 ciri atau kriteria, yaitu historisitas yang berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa. Yang kedua yaitu standarisasi berkenaan dengan statusnya sebagai bahasa baku atau tidak baku. Dan yang ketiga yaitu vitalitas berkenaan dengan apakah bahasa itu mempunyai penutur yang menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari secara aktif atau tidak. Dan yang keempat homogenesitas berkenaan dengan apakah leksikon dan tata bahasa dari bahasa itu diturunkan. Bagian E yaitu bahasa tulis dan sistem aksara. Bahasa adalah sebuah sistem bunyi. Bahasa adalah bahasa yang dilisankan, bukan yang dituliskan. Dalam linguistik, bahasa adalah primer, sedangkan tulisan adalah sekunder. Meskipun demikian, peranan bahasa tulis di dalam suatu kehidupan masyarakat modern sangat banyak sekali. Aksara adalah sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol. Istilah lain untuk menyebutkan aksara adalah huruf atau abjad dalam bahasa Arab yang dimengerti sebagai lambang bunyi atau fonem. Alat pelengkap aksara untuk menggambarkan unsur-unsur bahasa lisan yaitu huruf besar untuk memulai kalimat, koma untuk menandai jeda, titik untuk
menandai akhir kalimat, tanda tanya untuk menanyakan interogasi, dan tanda seru untuk menanyakan interjeksi. Adapun jenis-jenis aksara yaitu aksara piktografis, ideografis, silabis, dan fonemis. Dalam kehidupan manusia, aksara tidak hanya dipakai untuk keperluan menulis dan membaca, tetapi juga telah berkembang menjadi suatu karya seni yang disebut dengan kaligrafi. Baik, saya akan melanjutkan tentang hakikat bahasa. Yang ke-10, bahasa itu dinamis, berarti bahasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, contohnya pada tataran fonem. Yang ke-11 yaitu bahasa bervariasi, berarti bahasa beragam, tergantung pada keadaan, situasi, maupun keperluan tertentu. Yang ke-12, bahasa itu manusiawi, berarti bahasa digunakan sebagai media berkomunikasi dan interaksi terhadap manusia lainnya, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, bahasa merupakan identitas penuturnya, berarti bahasa merupakan tanda supaya jati diri penuturnya.